Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas A3 akan mempresentasikan hasil dari praktikum kami yang berjudul Analisis Vitamin C dalam sediaan tablet dengan metode KCKT. Berikut merupakan anggota kelompok kami, ada Putri Rajwa, Nurmalasari, Nela Amanda, Dendi Kusuma, Nabila Sakifah, serta Arif Puspa. Baik, kita masuk ke bagian pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Banyak zat aktif seperti vitamin C dibuat dalam bentuk tablet. Vitamin C yang penting untuk metabolisme dan kesehatan jaringan tidak dapat diproduksi oleh tubuh, sehingga perlu diperoleh dari makanan maupun suplemen. Pengendalian mutu untuk menjamin efek terapi dari vitamin C dilakukan dengan cara menggunakan instrumen seperti HPLC. Mahasiswa farmasi sudah seharusnya memiliki kemampuan untuk melakukan analisis kadar senyawa dengan menggunakan alat tersebut, yang berguna untuk pekerjaan di bidang pengawasan mutu. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, menjelaskan prinsip instrumentasi dari kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT dalam kuantifikasi analit, dan yang kedua, mengidentifikasi dan mengukur kadar vitamin C pada sediaan tablet dengan KCKT. Tablet merupakan bentuk sediaan padat dengan atau tanpa bahan tambahan yang dibuat dengan cara dicetak atau dikempa. Bahan tambahan dapat berpengaruh terhadap sifat fisik, stabilitas, dan bioavailabilitas zat aktif. Tablet memiliki dosis yang lebih tepat, namun bentuk sediaan ini lebih sulit ditelan pada pasien dengan kondisi tertentu. HPLC atau High Performance Liquid Chromatography adalah teknik untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan mengkarakterisasi komponen suatu campuran. Alat ini sangat baik untuk senyawa volatil, stabil termal, dan berat molekul tinggi. HPLC adalah suatu teknik kromatografi yang digunakan untuk zat cair yang disertai dengan tekanan yang tinggi. HPLC merupakan sebuah teknik analisa kimia yang digunakan dengan tujuan untuk memisahkan molekul dalam waktu singkat, sehingga penting untuk meningkatkan hasil analitik dan mengurangi waktu analisis. Untuk prinsip kerja HPLC adalah pemisahan komponen analit berdasarkan dipolarnya. Setiap campuran yang keluar akan terdeteksi oleh detektor dan direkam oleh kromatogram, di mana jumlah P menyatakan jumlah komponen, sedangkan luas P menyatakan konsentrasi komponen dalam setiap campuran. Untuk komponen HPLC ada microprocessor control, pompa, injektor, kolom, detektor, record, dan data prosesor. Lalu untuk vitamin C, biasanya ditemukan dalam bentuk kristal putih, serbuk, yang menunjukkan sifat yang sedikit asam. Lalu untuk fungsi utama vitamin C sebagai kofaktor dan koenzim. Syarat persen kadar recovery apabila diperoleh nilai dengan rentang 90-110%. Oke, selanjutnya yaitu metodologi, alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini bisa dilihat di slide di sini. Selanjutnya cara kerja, yang pertama itu ada pembuatan larutan induk baku pembanding vitamin C, yang kedua ada penetapan panjang gelombang maksimum, yang ketiga pembuatan kurva kalibrasi atau kurva baku vitamin C, dan yang terakhir adalah pembuatan larutan uji dan pengukuran kadar sampel tablet dengan KCKT. Untuk hasil, yang pertama adalah pembuatan larutan baku pembanding vitamin C. Pembuatan larutan baku pembanding yaitu 500 ppm dan pembuatan larutan baku pembanding 100 ppm. Untuk pembuatan larutan baku pembanding 500 ppm dengan menimbang zat aktif sebanyak 50 mg yang dilarutkan dengan aquabides hingga 100 ml. Kemudian pembuatan larutan baku pembanding 100 ppm dengan memipet 10 ml larutan induk yang kemudian ditambahkan aquabides dalam lab ukur hingga volumenya 100 ml. Untuk seri konsentrasi, dibuat seri konsentrasi 4 ppm sampai 12 ppm dengan volume larutan induk yang diambil terlampir dalam satuan mikroliter, yang kemudian ditambahkan dengan OPA hingga 10 ml. Untuk scanning panjang gelombang sendiri, didapatkan panjang gelombang 264,8, di mana hasil ini memenuhi teori. Untuk scanning panjang gelombang, konsentrasi yang digunakan adalah 4 ppm. Untuk kurva baku sendiri, diperoleh persamaan regresi linear dengan nilai R 0,997 yang memenuhi syarat. Selanjutnya adalah kromatogram semua seri. Berikut merupakan kromatogram semua seri 4 ppm sampai 12 ppm yang diperoleh waktu retensinya sebanyak 4 menitan, di mana hal ini memenuhi syarat sesuai teori yaitu 4,1 menit. Untuk luas areanya tidak menyimpang dari kurva baku. Untuk penimbangan tablet, bobot tabletnya adalah bobot total 20 tablet adalah 4954,4 mg dengan rata-rata 247,72 mg. Untuk sampel yang digunakan adalah merek Kipi dengan kekuatan sediaan 50 mg vitamin C per tabletnya. Serbuk kemudian digerus, ditimbang 10 mg dan dilarutkan dengan aquabides hingga 100 ml. Kemudian dipipet 5 ml larutan tersebut dan ditambahkan dengan OPA hingga 10 ml sehingga faktor pengincarannya 2 kali. Untuk hasil kromatogram sampel dapat dilihat pada slide dengan retention time-nya yaitu 4 menitan. Untuk loss area-nya dapat dilihat pada slide. Kemudian untuk hasilnya digunakan persamaan regresi linear untuk menentukan konsentrasinya. Untuk perhitungan kadarnya digunakan rumus konsentrasi ppm dikali Fp dikali volume awal sampel, sehingga didapatkan untuk replikasi pertama 2,18067 4 mg dalam 10 mg. Kemudian untuk replikasi 2 didapatkan kadar 2,09975 5922 mg dalam 10 mg. Untuk replikasi 3 didapatkan kadar 2,0289938 54 mg dalam 10 mg sehingga diperoleh rata-rata kadar 2,103141 mg.
Untuk penetapan kadar sendiri, untuk persen B per B-nya menggunakan rumus kadar dibagi bobot oil sampel dikali 100%, sehingga didapatkan persen kadar 21,03141%. Untuk perhitungan kadar miligram per tablet, digunakan rumus kadar dibagi bobot oil sampel dikali rata-rata bobot tablet, sehingga kadar mg per tabletnya adalah 52,099008885 mg per tablet. Untuk perhitungan persen recovery-nya didapatkan 104,1980177%. Hal ini memenuhi syarat yaitu 90% sampai 110%. Untuk resolusinya sendiri, untuk resolusi kurva baku diperoleh hasil yang kurang dari 1,5, di mana hal ini menunjukkan pemisahan yang kurang baik. Kemudian untuk resolusi sampelnya sendiri diperoleh kurang dari 1,5, sehingga dikatakan resolusinya atau pemisahannya itu kurang baik. Dalam praktikum ini, kadar vitamin C pada tablet merek GP diuji dengan kacamata fase terbalik, di mana fase D-nya merupakan sifat nonpolar, di mana digunakan C18 atau oktadesi silika, dan untuk fase geraknya itu bersifat polar. KCKT ini didapatkan hasilnya, yaitu pada untuk uji kualitatif itu digunakan hasil retention time. Kemudian untuk kuantitatif digunakan area under curve, di mana data tersebut bisa menjadi hasil kuantitatif. HPLC ini memiliki sensitivitas, selektivitas, dan spesifikasi tinggi dalam mengisolasi vitamin C, sehingga HPLC ini dapat digunakan sebagai alat untuk menguji kadar vitamin C. Fase gerak yang digunakan adalah asam ortofosfat dengan konsentrasi 0,5% weight per volume, di mana fase gerak ini sangat murni karena pengotor atau partikel kecil dapat menyumbat kolom atau tabung, sehingga penggunaan asam ortofosfat merupakan pilihan yang baik, di mana asam ortofosfat ini kompatibel dengan dextrose yang sering digunakan dalam HPLC. Pelarut khusus HPLC digunakan untuk mencegah penyerapan kotoran yang tidak dapat dihapus dari kolom, sehingga sangat cocok untuk digunakan, yaitu asam ortofosfatnya. Pada praktikum ini dilakukan panjang gelombang atau penentuan panjang gelombang suatu molekul atau senyawa, khususnya di sini adalah vitamin C, di mana dilakukan larutan baku dengan konsentrasi 4 ppm, di mana didapatkan panjang gelombangnya adalah 264,8 nanometer, di mana mendekati panjang gelombang teori yaitu 245 sampai 265 nanometer. Untuk analisis vitamin C digunakan standar vitamin C sebanyak 50 mg vitamin C ditimbang dan dilarutkan dengan aquabides sehingga volumenya sampai 100 ml. Kemudian larutan ini digunakan sebagai kontrol untuk menentukan panjang gelombang yang tepat, di mana larutan ini dilakukan degazing dengan sodikator mencapai konsentrasi 500 mikrogram per mililiter, di mana jika konversikan dalam ppm itu ada 500 ppm. Karena vitamin C ini merupakan dan aquabides bersifat polar, maka mereka larut sesuai prinsip like dissolve light. Kemudian vitamin C ini dilakukan pembuatan seri konsentrasinya, yaitu dengan seri konsentrasi berjumlah 5, di mana terdapat 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, 10 ppm, dan 12 ppm. Dengan setiap konsentrasi dibuat sebanyak 10 mili dalam lab ukur. Alasan dibuat dalam sebuah seri konsentrasi ini untuk menentukan nilai absorbasi yang digunakan dalam membuat kurva linearitas pada panjang gelombang maksimum, di mana larutan ini disaring menggunakan membran filter ukuran 0,22 mikrometer untuk menghilangkan partikel asing, sehingga menghasilkan filter yang murni. Kemudian teknik filtrasi ini melibatkan penyaringan cairan sampel melalui saringan tipis dari bahan sejenis selulosa, di mana konsentrasi sampel dapat ditentukan. Kurva baku menunjukkan hasil regresi linear yang didapatkan dari seri konsentrasi yang telah dilakukan ujinya, di mana didapatkan datanya 0,997. Ini merupakan nilai yang baik, di mana memenuhi uji syarat linearitas yang menunjukkan kemampuan standar dalam mendeteksi analit dalam sampel. Dan di mana menurut syarat digunakan yaitu SNI, uji linearitas yang baik memiliki koefisien relasi yaitu lebih besar daripada sama dengan 0,995, menurut AOAC lebih besar 0,999, dan menurut USP 0,995 atau lebih besar sama dengan. Panjang gelombang maksimum yang digunakan ialah 264 nanometer, di mana dengan absorbansi mencapai 0,413, yang dimana merupakan nilai yang baik, di mana memenuhi nilai yang ditentukan oleh hukum Lambert-Wilk, di mana dikatakan bahwa 0,2 hingga 0,8 merupakan nilai yang baik. Kemudian, panjang gelombang maksimum dengan catatan beberapa di antaranya adalah 245 nanometer hingga 265 nanometer, sehingga data yang didapatkan itu sudah baik dan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Dalam praktikum ini dilakukan preparasi sampel, di mana menimbang 20 tablet dan menghitung rata-ratanya. Kemudian tablet ini digerus hingga menggunakan mortar dan stepper, di mana mempercepat larutnya vitamin C karena dos permukaannya lebih besar. Kemudian 10 mg yang telah digerus kemudian dilarutkan dengan asam ortofosfat dengan konsentrasi 0,56% weight per volume, hingga mencapai volume 100 ml. Menggunakan asam ortofosfat karena memberikan respon absorbasi terendah pada panjang gelombang sekitar 200 nanometer, dibandingkan dengan pelarut lain seperti asam atau buffer lainnya. Asam ortofosfat dapat menjaga kondisi asam larutan dan mencegah oksidasi vitamin C. Kemudian larutan dipipet sebanyak 5 mili dan dimasukkan dalam labu ukur 10 mili yang kemudian diperlakukan dengan asam ortofosfat. Setelah itu larutan disaring menggunakan membran filter 0,22
mikrometer dan ditampung dalam vial, seperti yang dilakukan pada seri konsentrasi. Kemudian tujuan dan penyaringan ini agar sampel memasuki kolom KCKT memiliki diameter kurang dari 5 mikrometer. Time yang digunakan diperpanjang 2 hingga 3 menit dari waktu retensi vitamin C yang terdapat di dalam literatur, di mana dikatakan bahwa waktu retensi vitamin C adalah 1,27 hingga 4,1 menit. Alasan dilakukan ini agar HPLC masih dapat mengidentifikasi vitamin C yang meskipun terjadi variasi dalam waktu retensinya. Kecepatan lari yang digunakan adalah 1 ml per menit. Jika tekanan pada kolom KCKT tertinggi, bisa menyebabkan kerusakan. Sehingga pengaturan ini untuk mencegah kerusakan itu. Kecepatan aliran yang terlalu lambat, maka juga untuk mendeteksi substansi yang diteliti atau dilakukan identifikasi, maka akan sulit dideteksi karena terlalu lambat. Oleh karena itu, 1 ml per menit merupakan pilihan yang baik. Berdasarkan pengukuran dan penetapan kadar pada 3 replikasi, didapatkan hasil pada nilai AUC masing-masing sebesar 149.998,3 dengan waktu retensi 4,391 menit. Untuk replikasi kedua, sebanyak 142.843,9 dengan waktu retensi 4,422 menit. Kemudian untuk replikasi ketiga, didapatkan 136.587,5, di mana didapatkan dengan menit 4,410 menit. Untuk replikasi ketiganya, luas area yang didapatkan yaitu 31.896,5 hingga 107.334,6. Hasil ini didapatkan dengan reduksi linear Y sama dengan 17.682,9 X kurang 42.805,18 untuk menentukan konsentrasi vitamin C-nya. Di mana konsentrasi vitamin C pada replikasi pertama sebanyak 10,90 ppm, pada replikasi kedua didapatkan 10,498 ppm, dan replikasi ketiganya 10,144 ppm. Di mana kadar vitamin C dihitung dari konsentrasi yang telah didapatkan, di mana untuk replikasi pertama didapatkan 2,180674684 mg, untuk replikasi kedua 2,099755922 mg, dan pada replikasi ketiga didapatkan 2,089335854 mg atau mg. Rata-rata kadar vitamin C adalah 2,180647844 mg dengan persentase kadarnya yaitu adalah 21,03141%. Dengan demikian didapatkan bahwa kadar zat aktif vitamin C yaitu adalah 52,09900,885 mg per tablet. Sehingga kadar yang tertera pada etiket adalah 50 mg per tablet. Hasil ini telah memenuhi syarat karena kandungan vitamin C berada di rentang 45 mg hingga 55 mg. Hasil yang diperoleh menunjukkan persentase recovery sebesar 104,918,07177%. Hal ini telah memenuhi yaitu standar nasional Indonesia, di mana menetapkan persentase recovery antara 85 hingga 115%. Sedangkan untuk International Council for Harmonization atau ICH dan AOAC menentukan bahwa rentang yang baik adalah 98% hingga 102% dan juga 90% hingga 100%. 102% secara berturut-turut. Hasil akurasi dianggap baik jika berada dalam rentang 90 hingga 110%. Persyaratan serupa juga tercantum dalam Farmakopedia Indonesia edisi ke-6, di mana ditentukan bahwa tablet vitamin C yang baik adalah 90 hingga 110%. Resolusi yang didapatkan dalam proses ini didapatkan bahwa RS-nya menunjukkan bahwa pemisahan yang baik dengan kemurnian 94%. Pemisahan dianggap sempurna jika RS lebih dari 1,5%. Pemisahan dianggap sempurna jika resolusinya lebih besar 1,5. Namun, berdasarkan hasil yang didapatkan bahwa tidak ada konsentrasi baku yang mencapai pemisahan yang sempurna, karena nilai RS di bawah 1,5. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap kondisi analisis yang digunakan, sehingga hasil dari resolusi dapat didapatkan dengan baik. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu ada 2 prinsip dan hasil pengukuran. Yang pertama, prinsip pemisahan pada kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT adalah like di soft light light. Yang percobaan ini menggunakan fase terbalik HPLC, berarti fase gerak bersifat polar dan fase diam bersifat non-polar, sehingga senyawa polar akan terelusif lebih dulu. Vitamin C yang bersifat polar memiliki waktu retensi singkat. Validasi metode linearitas dan akurasi yang dilakukan memenuhi syarat. Selanjutnya, hasil pengukuran kadar vitamin C rata-rata adalah 2,180 mg per tablet dengan persentase 21,03141%. Kadar vitamin C dalam sediaan tablet adalah 52,099 mg per tablet, sesuai dengan persyaratan 45 sampai 55 mg per tablet. Meskipun etiket menyatakan 50 mg per tablet, nilai recovery sebesar 104,2% yang memenuhi syarat tentang yaitu 90% sampai 110%. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat.